Yang pertama adalah identitas buku. Buku yang kami gunakan sebagai ulasan yaitu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Penulis buku Carmini. Buku ini diterbitkan oleh Mula Warman University Press, Gedung LP2M, Universitas Mula Warman, Jalan Karyan, Kampus Gunung Keluah, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia 75123. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini berjumlah 85 halaman. ISBN 9786237480624. Bahasa yang digunakan oleh buku ini yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, buku yang kami gunakan sebagai buku pembanding yaitu yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi yang ditulis oleh Supriyati, Elvisa, Eti Jumiati, Yuyun Rahayu, Jacob Aboladaka, Jumri, Fatimah, Zahra Nasution, Nazifawati, Muh Hasbias, Sidik, Rida Ristiana, Eranus Yoga Kunhani, Nanda Safarida, Iwayan Sujana, Fathan Mubina Dewadi, Eka Putri Yudi Lestari. Buku ini diterbitkan oleh CV Eureka Media Aksara. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini terdiri dari 163 halaman, ISBN 9786234871005. Bahasa yang digunakan oleh buku ini yaitu bahasa Indonesia. Berikut orientasi. Buku ini ditulis oleh Carmini, yang mulai bertugas sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman pada tahun 2000. Ia telah mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri, serta menulis beberapa artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Carmini lahir pada tanggal 6 April 1975 di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, dan hingga kini telah menerbitkan 5 judul buku. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil pendidikan di bidang ilmu ekonomi atau pembaca yang tertarik dengan program studi ilmu ekonomi. Buku ini memiliki banyak manfaat dan dapat membantu pembaca memahami konsep-konsep dasar hingga lanjut dalam ilmu ekonomi dengan lebih baik. Selanjutnya, tahap yang ketiga, tafsiran isi. Dalam kata pengantar buku Pengantar Ilmu Ekonomi oleh Carmini, penulis menyatakan bahwa penulisan buku ini dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan ringkasan teori ekonomi guna membantu pembaca memahami perkembangan ekonomi yang pesat dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat. Penulis mencatat berbagai proses dari penelitian hingga penerbitan dengan dukungan keluarga, kolega, dan lembaga seperti Universitas Mula Warman. Penulis juga menekankan pentingnya saran dari pembaca untuk menyempurnakan buku ini. Buku ini mencakup pengantar konsep dasar ekonomi, termasuk definisi, sejarah, dan berbagai sistem perekonomian. Isu-isu utama seperti keterbatasan sumber daya dan masalah kependudukan menjadi sorotan. Penulis juga menjelaskan konsep produksi, faktor produksi, bentuk badan usaha, fungsi perbankan, hingga peran uang dalam perekonomian. Setiap bab dilengkapi dengan contoh praktis dan pertanyaan untuk mengasah pemahaman pembaca. Bab 1, buku yang diulas menekankan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia dengan pembahasan teori ekonomi secara global dan aplikasinya. Sedangkan buku pembanding menjelaskan pada sejarah ilmu ekonomi, mulai dari Adam Smith hingga perkembangan teori modern, dan pentingnya pemahaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, buku yang diulas membahas peran pemerintah sebagai fasilitator dalam distribusi, produksi, dan pengawasan ekonomi secara praktis. Sedangkan buku pembanding lebih menekankan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan intervensi terhadap hambatan pasar. Bab 3, buku yang diulas memberikan penjelasan dasar tentang
hukum permintaan dan penawaran dengan contoh praktik di pasar. Buku pembanding lebih detail dalam menjelaskan konsep kurva, pergeseran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan serta penawaran. Bab 4, buku yang diulas menjelaskan tentang elastisitas harga, pendapatan, dan penawaran dibahas dengan contoh langsung dari kasus-kasus sederhana, sedangkan buku pembanding pembahasan lebih mendalam tentang elastisitas silang dan analisis kuantitatif yang aplikatif pada berbagai konteks pasar. Bab 5, buku yang diulas menjelaskan tentang pendekatan pada keputusan konsumen dan teori perilaku produsen untuk optimalisasi. Sedangkan buku pembanding memasukkan konsep efisiensi pasar, model pengambilan keputusan konsumen, dan aplikasinya dalam bisnis modern. Bab 6, buku yang diulas menjelaskan jenis biaya produksi dengan pendekatan sederhana, fokus pada relevansi praktis. Sedangkan buku pembanding menganalisis biaya produksi dalam jangka pendek dan panjang dengan grafik kurva biaya total dan biaya satuan. Yang keempat, evaluasi. Pertama, kelebihan. Buku ini menyajikan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dengan cara yang sederhana, cocok untuk pembaca pemula atau mahasiswa tingkat awal yang memerlukan pengenalan mendasar tentang topik ekonomi. Ini terlihat dari jumlah halaman yang relatif sedikit, yakni sekitar 86 halaman. Carmini menggunakan pendekatan yang sering disesuaikan dengan konteks Indonesia, membuat buku ini lebih relevan untuk mahasiswa atau pembaca lokal yang ingin memahami ekonomi dalam lingkup domestik. Buku ini membahas topik seperti perilaku konsumen, mekanisme harga, dan lokasi sumber daya, memberikan gambaran umum tentang ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, kekurangan. Jumlah halamannya yang relatif sedikit, buku ini mungkin tidak cukup mendalam untuk pembaca yang memerlukan penjelasan detail atau studi kasus yang komprehensif. Buku ini lebih bersifat pengantar sehingga kurang sesuai bagi mahasiswa tingkat lanjut atau praktisi ekonomi yang membutuhkan analisis mendalam atau referensi terkait data empiris. Selanjutnya, tidak semua salinan buku ini tersedia dalam bentuk digital atau dapat diakses secara mudah, terutama di luar lingkungan akademis. Yang terakhir yaitu rangkuman. Buku ini menjelaskan dasar-dasar ilmu ekonomi, termasuk definisi, ruang lingkup, dan tujuan ekonomi. Penekanan diberikan pada pengertian ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Konsep dasar ilmu ekonomi yaitu bagaimana individu dan organisasi mengambil keputusan ekonomi, penjelasan tentang bagaimana harga terbentuk di pasar dan perannya dalam alokasi sumber daya, konsep kelangkaan dan pilihan, bagaimana kelangkaan memengaruhi keputusan ekonomi, dan juga ada pembahasan tentang teori-teori klasik seperti Adam Smith hingga pendekatan modern yang melibatkan teknologi dan globalisasi dalam ekonomi. Buku ini sering mengaitkan konsep ekonomi dengan konteks Indonesia, membuat pembahasannya relevan untuk mahasiswa lokal, dan juga penjelasan tentang pengelolaan sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam proses produksi.